وقلبا خاشعا وعملا مقبولا ورزقا حلالا طيبا مباركا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام واحفظنا من الذنوب والآثام برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah, terutama nikmat Islam dan iman, nikmat taufik dan hidayat, nikmat sehat wal afiat, nikmat dijadikan kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di dalam rutinitas majelis ta'lim Darul Muhibbin, yaitu pada malam ini malam pertama daripada bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam pertama bulan yang mulia ini kita dimuliakan oleh Allah taala. Bersama-sama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga menghadiri majelis ta'lim. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan hamba-hamba yang mendapatkan ampunan di bulan ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini saya akan membacakan yaitu sebagian daripada kitab Kanzun Najah was Surur, yang mana di sini disebutkan bayanu ma yutlabu fi Rajabil Haramil Mukarram, yaitu penjelasan tentang hal-hal yang dianjurkan untuk kita lakukan di bulan Rajab yang sangat mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala i'lam anna Rajaban syahrun fadil wal ibadata fihi laha ajrun jalil, khususan as-sawma fihi wal istighfar wa taubatan minal awzar wa fi awwali laylatin minhu yustajabu ad-du'a fa yustahab. Qala sallallahu alaihi wasallam khamsu layalin la turaddu fihi ad-da'wah, awwalu laylatin min Rajab wa laylatin nisfi min Sya'ban wa laylatul Jumu'ah wa laylatul Fitri wa laylatul Nahri. Akhrajahu Suyuti rahimahullah ta'ala fil Jami' an Ibni Asakir an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala an. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dalam kitab Kanzun Najah was Surur, yaitu i'lam anna Rajaban syahrul fadil, ketahuilah sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ibadatu fihi laha ajrun jalil, dan ibadah yang dilakukan di bulan tersebut pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga menciptakan ada waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah. Seperti kalau tempat yang dimuliakan oleh Allah, kota suci Mekah dan Madinah. Tempat yang dimuliakan oleh Allah, Masjidil Haram, Masjidun Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Yang mana kita maklumi kalau tempat dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka beribadah di tempat tersebut pahalanya beda. Beribadah di tempat tersebut pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sholat satu kali di Masjidil Haram itu sama dengan orang yang sholat 100.000 kali. Padahal kata ulama, kalau seandainya kita ini hidup 50 tahun, itu belum sempat kita sholat wajib sebanyak 100.000 kali. Coba itu hitung, kalau seandainya hidup kita ini 50 tahun, kemudian kita sholat selama itu, sholat wajib 5 waktu, maka sholat kita belum pas, belum sampai bilangan 100.000 sholat. Itu hidup 50 tahun. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Karim, Maha Dermawan, Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Al-Mannan, selalu memberikan nikmat yang besar kepada hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala satu kali sholat di Masjidil Haram sama dengan orang yang sholat 100.000 kali. Alhamdulillah, belum pernah ke sana.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allah jadikan pahala di Masjid Nabawi yaitu seperti orang sholat 1000 rakaat. Allah jadikan pahala sholat di Masjidil Aqsa seperti orang sholat 1000 rakaat, 1000 sholat. Jadi tempat-tempat yang mulia maka pahalanya itu beda dengan tempat yang biasa. Pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata ulama sama, kalau seandainya tempat yang mulia pahalanya itu dilipat gandakan oleh Allah, maka waktu-waktu yang mulia amal di dalamnya pun dilipat gandakan oleh Allah. Nah, termasuk waktu yang mulia adalah bulan Rajab. Yang malam ini kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ibadah di bulan Rajab ini beda dengan ibadah yang kemarin-kemarin. Jadi satu amalan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keuntungannya dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita sholat di Masjidil Haram, sebagaimana kita sholat di Masjid Nabawi. Kalau Masjidil Haram kemuliaannya min haitsul makan. Kemuliaannya dari segi tempat. Kalau bulan haram kemuliaannya min haitsul zaman, dari segi waktu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuliakan makhluknya kadang-kadang karena tempat. Allah Subhanahu wa taala muliakan makhluknya kadang-kadang gara-gara waktu, masa. Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang muliakan makhluknya karena zat, karena memang bawaan lahirnya, karena darahnya, karena zatnya itu telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti para habaib dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka dimuliakan oleh Allah bukan gara-gara tempat lahirnya, bukan gara-gara waktu lahirnya, tapi gara-gara zat yang langsung menyambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu haknya Allah. Itu khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa memuliakan satu masa dari masa yang lain, bisa memuliakan satu tempat dari tempat yang lain, bahkan bisa memuliakan satu manusia dari manusia yang lain. Maka di sini dikatakan wal ibadatu fihi laha ajrun jalil. Ibadah di dalam bulan Rajab ini sangat besar pahalanya. Terkhusus kata beliau ada dua, as-saumu fihi wal istighfar. Ibadah yang pertama memperbanyak puasa, yang kedua memperbanyak istighfar, wa taubah minal auza, bertaubat daripada perbuatan dosa. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di bulan ini sebetulnya amal apa saja sangat dianjurkan untuk kita mulai. Yang tadinya jarang baca Quran, mulai besok tuh kada baca Qurannya. Satu hari gak apa-apa, sedikit aja 20 juz misalnya kan, gak apa-apa, sedikit aja 20 juz. Gimana Bib? Ya baca kulhu 2 kali berarti 20 juz. Bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahad 1 kali baca sama dengan 10 juz. Ini hadis untuk orang-orang yang pemalas, bukan untuk kita. Kita ini golongannya talibul ilm, penuntut ilmu, gak bisa pakai hadis ini. Yang kita tafsirkan bukan begitu maknanya. Qul huwallahu ahad yang membacanya sama dengan 10 juz, bukan. Qul huwallahu ahad itu kata ulama mengandung ilmu yang sangat luas. Ilmu di dalamnya isinya semuanya tauhid. Sedangkan di dalam Al-Quran kalau secara garis besar dibagi menjadi 3, maka Al-Quran itu maknanya hanya 3 saja. Yaitu pertama tauhid di dalamnya, kedua hukum halal haram, ketiga qasas cerita-cerita. Cerita Nabi Adam, cerita Nabi Nuh, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, semuanya cerita Mang Asep juga ada kan, dulu pernah Habib bahas, bukan Mang Asep Cimahi, Mang Asep Nabi Sulaiman. Ada semua cerita. Jadi Al-Quran itu kalau dibagi menjadi 3, cuma itu aja pembagiannya. Yaitu pertama tentang tauhid, yang kedua tentang hukum halal dan haram, perintah, larangan, yang ketiga cerita. Nah, Al-Ikhlas mengandung makna tauhid yang sangat dalam, maka orang yang membacanya plus memahaminya, apalagi bisa mentadaburinya, maka seakan-akan membaca 10 juz atau 1/3 Al-Quran. Bukan pahalanya 10 juz,
Enak aja Beb, saya tiap malam bisa hatam 13 kali, 20 kali Beb. Baca aja Al-Ikhlas. Ya enggak sebanyak-banyak mungkin, enggak. Ini jangan sampai menjadi kita males. Ya, orang dulu baca Al-Ikhlas. Iya. Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar baca Al-Ikhlas. Hobi dia. Sekali baca 9.000 Al-Ikhlas. Bukan 9 kali, 9.000. Dan sebelumnya dibaca duluan Quran 30 juz hatam. Baru ditambahkan Al-Ikhlas. Jadi buat tambahan itu mah, bukan buat pokoknya, buat intinya. Saya mengamalkan Bib. Pernah dengar saya Ustaz Abdul Somad menyatakan bahwasanya Nabi SAW menyatakan barang siapa yang senang dengan surat Al-Ikhlas maka dimudahkan oleh Allah masuk surga. Maka saya di mana-mana Bib diminta orang imam bacanya rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas lagi. Kadang-kadang dibagi dua Bib, 2 rakaat itu 2 ayat 2 ayat. Ini mah beda. Kalau orang dulu mereka selesaikan dulu khatamnya, bacakan dulu Al-Qur'annya, kalau ada waktu sisa baru ditambahkan dengan Al-Ikhlas. Nah, kalau seandainya kita belum ada wiridan baca Quran, sehari berapa juz atau sehari berapa lembar, sehari berapa halaman, maka paling tepat memulainya di bulan Rajab. Nah, ini malam ini mulai. Ya Allah Bib, saya dah tahun kemarin itu Ramadan rasa-rasanya cuma sekali khatam di bulan puasa. Sampai sekarang belum khatam lagi Bib. Nah, masa orang beriman yang Allah khususkan dengan Al-Quran gak pernah khataman Al-Quran? Sedangkan malaikat saja cemburu dengan kita. Malaikat itu pengen kalau ada orang baca Quran, malaikat berbondong-bondong datang, bawa rombongan dia, gondrong-gondrong misalnya, bawa rombongan, pasukannya banyak. Kenapa? Menyimak bacaan Quran dan pengen membaca seperti kita. Tetapi Allah nggak izinkan mereka membaca Al-Quran. Jadi malaikat nggak bisa baca Quran. Kalau ente bisa baca Quran, berarti ente lebih hebat daripada malaikat. Kalau ente nggak bisa baca Quran, berarti ente sama dengan setan, bukan malaikat. Karena setan nggak bisa juga baca Quran. Ya, belajar, ngaji, semangat. Jangan sampai nggak mau membaca Al-Quran. Yang nggak boleh itu nggak mau belajar, nggak mau mulai. Kalau nggak bisa itu biasa. Kalau nggak bisa mau belajar, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di bulan Rajab ini apa saja amalan sangat dianjurkan. Terutama kata beliau memperbanyak puasa dan istighfar. Pertama kita bahas dulu istighfar. Di bulan ini dianjurkan sebagaimana kita maklumi semuanya membaca kalimat istighfar, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kapan mulainya? Tadi maghrib udah mulai baca. Baca nggak tadi sholat maghrib? Ya, baca belum? Belum. Qadain nanti habis ini. Pulang ini baca istighfar. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dibaca 70 kali. Habis maghrib dan habis sholat subuh. Ya, ibu-ibu yang di belakang hafalin. Bacaannya gampang, singkat. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ba'da subuh 70 kali, ba'da maghrib 70. Kalau ada urusan, kalau sibuk, gak sempat waktunya, baca kapan saja. Yang penting mau baca. Jangan gak dibaca. Hobi misalnya habis sholat maghrib saya buru-buru mau pulang, di motor baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Sambil naik motor gak apa-apa. Atau naik mobil misalnya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Atau misalnya naik angkot Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kalau lihat paha banyak di angkot itu tambah kenceng isi paha. Astaghfirullahalazim wa natubu ilaih. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya, jadi bacanya 2 kali. Pagi 70 atau pada subuh, sore pada maghrib 70 kali. Yaitu ganjarannya ada sebuah riwayat, barang siapa membaca istighfar tersebut di pagi dan sore hari sebanyak 70 kali, lam tamassanna lahu jilda, kulitnya tidak akan disentuh api neraka Allah. Alhamdulillah. Jadi kita ini enak umat Nabi Muhammad SAW. Ada amalan-amalan yang ringan tapi ganjarannya besar. Seperti istighfar tadi, amalannya ringan. Kalau kita baca cepat mungkin 5 menit gak sampai. Ya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 5 menit gak sampai. Tapi ganjarannya Allah haramkan api neraka.
Inilah khususiyah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah itu sebetulnya tidak mau umatnya itu masuk neraka. Nabi Muhammad itu tidak mau umatnya masuk neraka. Makanya dijadikan itu amalan-amalan, dijadikan itu wiridan-wiridan penebus daripada api nerakanya supaya dia tidak masuk neraka. Mudah-mudahan kita semua selamat dari api neraka Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Atau dibaca juga istighfar yang dianjurkan di bulan Rajab ini, yaitu Rabba astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Dibaca sebanyak 27 kali. Boleh dibaca pagi atau sore, boleh dibaca subuh atau maghrib, boleh dibaca pada isya juga nggak apa-apa. Kalau ada waktu, tambahkan dengan istighfar astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, Pak Sobirin dan Pak Ahmad, tukang kain, tukang tomat, yang belum kawin, yang belum sunahan. Itu kan beda lagi istighfarnya. Ya, baca astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27. Al-Imamul Haddad menyatakan orang yang membaca ini, apalagi bisa dawam setiap hari gak nunggu bulan Rajab, itu Allah jadikan wali abdal. Nah, Allah jadikan wali abdal. Apa itu wali abdal? Alladzi yurhamul khalqu bih wa yumtaruna wa yurzaqun. Wali abdal itu kalau mereka itu ada di muka bumi Allah, Allah turunkan hujan, Allah turunkan rizki, Allah turunkan daripada kemudahannya, berkahnya ke alam dunia, gara-gara banyaknya wali abdal. Jadi Allah turunkan rahmat, Allah turunkan rizkinya, Allah turunkan hujan rahmatnya dan lain sebagainya. Itu gara-gara apa? Salah satu sebabnya adanya wali abdal. Ya, jadi tingkatan wali itu banyak. Ada wali kutub, ada wali autan, ada wali majdub. Kebanyakan wali majdub kan. Wali majdub itu yang kayak orang gila itu. Ya, tapi nggak sholat, itu bukan wali majdub namanya. Oh, kayak orang majdub, oh, luar biasa. Yang wali-wali ini tingkatannya banyak. Di antara tingkatan wali itulah wali apa namanya? Abdal. Nah, wali abdal ini apa? Wali abdal ini apabila mereka ada di alam dunia, semakin banyak jumlah mereka, semakin Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan rahmat dan berkah di alam dunia. Nah, gampang. Di antara ciri-ciri wali abdal adalah orang-orang yang sering membaca sebanyak 27 kali setiap harinya astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Kalau di pesantren rata-rata dibaca. Ya, kita kan belum jadi wali, maka kita baca bacaannya para wali. Kita belum jadi wali, maka kita amalkan amalannya para wali. Maka minimal kalau kita gak bisa seperti mereka, tapi mau mencontoh daripada amalannya, supaya nanti kita dibangkitkan bersama mereka dan dikumpulkan di surga bersama para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau juga boleh ditambahkan bacaan yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fadhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Seterusnya ayat ini menyatakan ketika Nabi Yunus itu idh dhahaba mughadiban, dia lagi dalam keadaan galau, lagi keadaan runyam, lagi keadaan gak enak hatinya, lagi hancur. Dia menyebut kalimat ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa kata Allah? Fastajabna lahu, kami jawab doanya, wa najjaynahu minal gham, langsung kami selamatkan dari kegundahannya. Jadi kata ulama, siapa saja yang lagi gundah, siapa saja yang lagi sumpah, suasananya itu buat semrawut, runyam, banyak baca doa ini. Karena Nabi Yunus waktu ditelan ikan itu hatinya hancur. Suasananya bingung, runyam, nggak ada enaknya. Kalau orang panik begitu, suasana runyam, lihat orang aja nggak ada yang enak. Ya, lihat roti kayak lihat kayu, nggak tahu lagi asal ada runyam sudah. Lihat duit, masih hijau matanya kan. Beda kalau duit, yang lain-lain bisa dia mabuk, nggak sadar. Kadang lagi
nggak kondusif, kacau. Maka kata Allah Ta'ala ketika Nabi Yunus itu dalam keadaan hatinya kacau, yaitu sampai diibaratkan dia itu lagi galau susah, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia baca kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin wa najjaynahu minal gham. Langsung kami selamatkan daripada galau dan kesusahannya, kata Allah. Langsung kontan. Jadi kalau kita lagi keadaan susah, lagi keadaan apa saja, maka banyak baca kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan juga daripada hadis Nabi SAW, beliau menyatakan man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimi istighfar, mendawamkan, sering, nah ini syaratnya harus sering, lazim, dawam, gak boleh lepas setiap hari istighfar. Ja'alallahu min kulli hammin faraja. Allah jadikan kesiap daripada kegalauannya ada solusinya. Wa min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesusahannya, kesumpekannya ada jalan keluarnya. Susah, galau, sumpek, runyam, gak enak, Allah jadikan kemudahan dan diberikan jalan keluar. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ya, pemahaman kita, orang yang sering sumpek, orang yang sering galau, jarang baca istighfar. Kalau Nabi menyatakan, barang siapa melazimi istighfar, setiap hari dawam, memperbanyak istighfar, semua kesulitan, semua kegalauan, Allah berikan solusi dan Allah berikan daripada jalan keluarnya. Artinya kalau selama hidup kita ini sering galau, sering sumpek, sering hati kita kacau, kita jarang baca istighfar. Berarti harus banyak-banyak istighfar. Ya, hadir majelis taklim telat istighfar. Salat Jumat datang pas azan istighfar.